Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kelima ini untuk pembibitan dan budidaya jamur, kita akan membahas tentang ekologi jamur kayu. Khususnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah golongan dari jamur tiram yang akan kita perdalam ekologinya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang morfologinya dan karakteristiknya, sekarang bagaimana mereka bisa hidup sehingga dia bisa produksi secara optimal. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang media tumbuhnya, kemudian syarat tumbuhnya, kemudian kebutuhan nutrisinya. Ini kalau kita lihat kemarin morfologi dari jamur tiram putih, dia bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya khas, jadi putih. Dia seperti tiram. Ini ada tiram coklat, ini ada tiram merah. Ini ada tiram kuning, di sini ada tiram biru atau abu-abu. Untuk tempat tumbuhnya bagi jamur tiram, di sini memiliki karakteristik bahwa jamur tiram itu dapat ditumbuhkan pada media kompos dari serbuk gergaji kayu. Miselium dan tubuh buahnya tumbuh dan berkembang dengan baik pada suhu 25 sampai dengan 39 derajat Celcius. Ini sudah saya sebutkan bahwa keistimewaan dari jamur tiram itu dia bisa bertahan pada kondisi CO2 yang tinggi. Ini kelebihannya dari jamur tiram dibanding dengan jamur yang lain. Kalau seperti jamur shiitake, kemarin sudah kita lihat bahwa dia memiliki daerah jelajah yang sangat terbatas, yaitu pada suhu sekitar 15 derajat Celcius. Kalau kita lihat dari golongan jamur tiram, itu masuk di kategori jamur mesofil, yaitu kisaran hidupnya itu pada suhu 7 sampai dengan 37 derajat Celcius. Suhu optimum yang dibutuhkan agar jamur tiram itu bisa tumbuh secara bagus yaitu pada suhu 26 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sehingga pada suhu tersebut itu pembentukan badan buahnya itu bisa bagus. Kalau bisa mendapatkan suhu yang tepat lagi, yaitu sekitar 12 sampai dengan 30, itu rentang di mana tubuh buah atau orang sering menyebut dengan istilah badan buah itu bisa tumbuh secara optimal. Kalau kita lihat pengaruh cahaya dan CO2 terhadap jamur tiram, bahwa di sini cahaya dan CO2 itu berpengaruh pada produksi. Kalau cahaya itu akan berpengaruh pada konduktivitas panas dari substrat tersebut. Kalau cahaya semakin tinggi atau panas, maka menyebabkan substrat yang ada pada jamur tersebut menjadi panas, sehingga menyebabkan terjadi pengeringan pada proses miselium yang seharusnya dia tumbuh secara optimal. Yang kedua, pada pembentukan tubuh buah yang sensitif terhadap kondisi CO2 tinggi, itu menyebabkan tangkai menjadi pendek, kemudian tudung akan mengerut sehingga menjadi kecil, sehingga tidak bisa tumbuh secara bagus. Kisaran konsentrasi CO2 yang baik yaitu sekitar 550 sampai dengan 700 ppm. Ini yang dibutuhkan.
faktor cahaya di samping pada proses konduktivitas tadi, dia juga berpengaruh pada pembentukan tubuh buah. Cahaya yang dibutuhkan untuk jamur tiram yaitu sekitar 8 jam penyiranan dari cahaya baur. Dia tidak membutuhkan cahaya yang langsung. Jadi sehingga kalau jamur tiram itu kemudian kami letakkan di tempat yang terbuka, terkena sinar matahari langsung, maka dia akan mengalami proses pengeringan dan mati. Tidak sama dengan tanaman, seperti di awal bahwa karakteristik dari jamur, dia tidak memiliki klorofil. Nah ini kalau kita lihat gambarannya, cahaya baur yang saya maksudkan tadi adalah cahaya yang demikian. Jadi mereka bukan cahaya langsung, tapi cahaya yang seperti ini yang dibutuhkan. Jadi cahaya tidak langsung. Kondisi yang seperti inilah itu yang bagus untuk proses budidaya jamur. Nah ini kalau peranan cahaya kita lihat dalam backlog itu, kalau dia cahayanya dia baur, dia bisa membentuk badan buah yang banyak seperti ini. Tapi kalau cahayanya itu dia langsung, maka badan buah yang terbentuk ini menjadi kecil-kecil. Kemudian log yang ada di atas ini dia akan menjadi kering. Jadi dia tidak bisa tumbuh optimal. Ini contohnya pembentukan dari enoki. Jadi ini mirip dengan jamur tiram tapi tidak sama. Ini jamur enoki, dia tidak membutuhkan cahaya. Jadi cahayanya dibuat jadi begini sehingga dia dibentuk jadi begini. Sehingga dia menjadi jamur yang seperti suun tumbuhnya itu. Enoki. Dibentuk jadi tanpa cahaya. Ini tadi saya sebutkan, sehingga dia jadi terjadi proses etiolasi. Jadi memanjang sehingga disebut dengan istilah jamur suun. Nah, ini sebenarnya adalah jamur enoki. Sehingga dia jadi putih karena dia tidak terkena cahaya. Nah, tudungnya kemudian mengecil. Ini karakteristik kalau jamur itu kekurangan sinar. Kemudian batangnya menggembung seperti ini. Ini karakteristik kalau kekurangan cahaya. Untuk membudidayakan jamur jenis tiram dapat menggunakan berbagai macam serbuk gergaji kayu. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dihindari. Ada beberapa kayu yang mengandung terpentin seperti pinus itu tidak bagus untuk pertumbuhan jamur tiram. Serbuk gergaji kayu yang bagus di sini adalah dari jenis kayu yang keras. Kenapa demikian? Karena kandungan dari selulosanya yang dibutuhkan untuk pembentukan badan buah jamur itu cukup bagus. Jadi ada lignin, selulose, dan hemiselulose. Dari jenis kayu yang berdaun lebar itu lebih baik dibandingkan dengan jenis kayu yang berdaun jarum. Contohnya yang berdaun jarum di sini adalah golongan-golongan dari pinus. Dia tidak bagus dibanding dengan golongan kayu yang berdaun lebar. Sehingga kalau saudara nanti mau berbudidaya, hati-hati dalam memilih serbuk gergaji. Sebab yang berdaun jarum atau berdaun sempit itu mengandung getah yang cukup banyak. Sehingga dalam proses budidaya itu harus melalui proses pengeringan yang cukup lama sehingga memakan waktu. Untuk limbah-limbah pertanian yang bisa digunakan
untuk media dari jamur tiram, yaitu yang umum yang dipakai yaitu dari serbuk gergaji kayu. Kalau ini diambil dari tempat penggergajian kayu. Biasanya kalau kayunya itu tidak jenis, maka yang didapatkan dari serbuk gergaji ini campur. Kemudian dari limbah pertanian tadi yang berbentuk serbuk gergaji tadi itu bisa dipisahkan, bisa dihomogenkan, sehingga perlu proses pengayaan. Jadi pengayaan sehingga dia partikelnya menjadi homogen. Ini gambaran serbuk gergaji. Ini serbuk gergaji sengon. Kalau di kota-kota besar ini sudah menjadi barang yang langka, jadi harus beli mahal. Maka untuk ini kalau di daerah saudara ada tempat penggergajian yang seperti ini, itu bisa saudara ambil untuk proses budidaya jamur yang saudara kendaki. Ini kalau kita lihat, ini jati, perbandingan antara jati dengan sengon. Itu selulosanya, kalau dari sengon tadi itu untuk jati itu 39,1%, sedangkan sengon itu 48,3%. Pentosanya itu 13,0%, kemudian sengon itu 16,3%. Untuk ligninnya itu jati 29,3%, sedangkan untuk sengon 27,3%. Untuk abunya mineral itu untuk jati itu 0,7%, sedangkan yang sengon itu 3,4%. Jadi ini yang bisa saudara gunakan, tetapi kalau serbuk gergaji kayu jati ini sulit mencarinya, sehingga yang mudah mungkin ini. Sehingga antara karakteristik dari jati dengan sengon itu yang habis dahulu, jadi dalam waktu 4 bulan itu untuk sengon dari seratnya ini dia akan cepat dihabiskan oleh jamur. Nah, ini tugas bagi saudara, dikerjakan, kemudian kirimkan lewat email saya. Ya, ini tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan lignin, selulose, dan hemicellulose, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini saudara kerjakan, kemudian saudara kirimkan lewat email saya. Ini kalau komposisi jerami padi, nah ini ada lemak, protein, kemudian selulose, hemicellulose, dan sebagainya. Ada juga di sini sampah organik, bisa juga dipakai untuk media. Kenapa demikian? Karena jamur tiram itu mampu mendegradasi dari limbah-limbah organik. Ini bisa dipakai. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat bahwa sampah organik itu merupakan sampah yang masih mengandung serat, meskipun tidak sebagus dari kayu-kayu tadi. Di sini ada ligninnya, ada selulosanya, ada hemiselulosanya. Nah, untuk sampah organik karakteristiknya, nah di sini harus dilakukan proses pengomposan karena untuk ukuran partikelnya itu beragam. Oleh sebab itu maka harus diseragamkan dulu. Ini berarti ada tambahan proses pengolahan terlebih dahulu.
Kemudian bahan-bahan tambahan itu yang dibutuhkan dalam proses budidaya untuk sistem semi modern itu yang pertama adalah bekatul, ada kapur tohor, kemudian ada tepung jagung, ada pupuk fosfor atau pupuk tulang, bisa juga saudara gunakan TSP atau SP36, kemudian ada gipsum, kalau ini perlu untuk meningkatkan efisiensi biologi itu ada nutrisi AGS+. Ada molasis, ada kotoran ayam. Nah, itu kalau mau digunakan. Kemudian kalau kita lihat syarat tumbuhnya secara ekologi itu di jamur tiram. Kita lihat itu tumbuhnya sekian, tadi di depan sudah saya sebutkan. Suhu inkubasinya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kelembapannya yang dibutuhkan itu karena dia tahan panas itu bisa tumbuh pada 60 sampai dengan 80% kelembapannya. Kemudian suhu yang dibutuhkan saat pembentukan tubuh buah atau badan buah itu berkisar 16 sampai dengan 22. Dengan kelembapan 80 sampai dengan 90. Sehingga pada saat proses pembentukan badan buah itu kelembapannya harus tinggi. Ini kelembapan dalam kombong saudara, berarti nanti saudara kalau semakin tinggi kelembapannya maka dia akan semakin bagus karena dia bisa membantu untuk proses pembentukan badan buah. Kemudian hal yang menjadi faktor pembatas pada proses budidaya jamur itu adalah air. Jadi meskipun bagaimana baiknya kombong, tapi kalau dia tidak tersedia air, maka tidak akan bagus produksinya. Kalau kita lihat fungsi air di sini adalah sebagai pelarut. Kandungan yang terlalu rendah maka menyebabkan miselium menjadi kurus. Dia tidak bisa tumbuh dengan bagus. Pada kondisi yang berlebihan menyebabkan kebusukan dari miselium. Jadi dibutuhkan yang ideal. Ini cahaya tadi dibutuhkan. Kalau cahaya tidak bagus, maka tangkai jamur tumbuh kecil dan tudung buah abnormal. pH yang dikehendaki oleh jamur tiram yaitu pH sekitar 6,8 sampai dengan 7, ini yang bagus. Aerasi pertukaran antara O2 dengan CO2 ini dibutuhkan oleh jamur sehingga saudara harus memperhatikan dalam manajemen kombong itu tempat sirkulasi udaranya. Tidak boleh terlalu ditutup sehingga CO2 jadi tinggi, maka kondisinya harus selalu terjadi proses pertukaran antara O2 dan CO2. Kemudian pada media ini yang penting juga adanya kondisi CN rasio. CN rasio yang terlalu tinggi maka menyebabkan kesulitan dari jamur itu untuk mengambil N-nya untuk digunakan dalam proses metabolismenya. Sehingga pada kondisi CN rasio yang tinggi maka produksi tidak akan bagus. Kemudian yang berikutnya itu ada sterilisasi substrat. Ini pada proses budidaya dengan cara semi modern, maka proses sterilisasi substrat itu menjadi hal yang sangat penting. Karena faktor kontaminan itu menjadi hal yang menghambat
bagi proses pertumbuhan miselium jamur. Kebutuhan nutrisinya itu dia butuh C, N, P, K, kemudian oksigen. Dan juga dia butuh vitamin. Itu beberapa hal yang bisa sampaikan pada pertemuan yang kelima ini. Kalau saudara ada hal yang kurang, maka saudara bisa tanyakan pada WA, kemudian saudara nanti akan segera saya jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.